Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun Anda berada. Saya Iman Sunakim dengan NIM 2404420. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas masa depan dasar-dasar pemrograman dengan tema DBMS. Sebelum itu saya akan membacakan janji terlebih dahulu. Saya Iman Sunakim mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Oke, lanjut saja ke kodenya. Ini hadirnya saya menggunakan dua library, yaitu std.h dan juga string.h. Ini ada variable global untuk menyimpan index, ulen, dan juga current word untuk mesin kata. Kemudian ini ada data struktur. Yang pertama untuk kasus, yaitu berisi ID kasus, nama kasus, deskripsi kasus, ID tempat, ID sanksi, dan juga level kasus. Kemudian ada data struktur untuk tempat yang berisi ID tempat dan juga nama tempatnya. Kemudian data struktur untuk sanksi, berisi ID sanksi dan juga sanksinya. Kemudian ada beberapa prosedur dan fungsi yang saya gunakan. Ini adalah bagian untuk mesin kata, dimulai dari start pita untuk memulai mesin kata, reset untuk mereset, increment atau inc untuk melanjutkan kata. Kemudian LP untuk mengecek end of process, apakah ini sudah end of query. Kemudian GCW untuk mendapatkan current word yang sekarang. Kemudian ada getLine untuk mendapatkan panjang dari current word. Kemudian bagian dari input, check input. Ini adalah untuk mengecek dari input. Ini untuk jika sudah masuk ke check input, bakal masuk ke pengecekan query atau komen. Ini adalah untuk menampilkan header atau kata semangat lagi. Kemudian ada prosedur untuk membaca file kasus, membaca file tempat, membaca file sanksi. Kemudian prosedur untuk menulis file kasus, menulis file tempat, juga menulis file sanksi. Kemudian ada prosedur untuk mengubah file arsip kasus, mengubah file tempat, dan juga mengubah file sanksi. Kemudian adalah untuk menghapus file kasus, menghapus file sanksi, dan juga menghapus file tempat. Kemudian ada untuk menampilkan tabel dari file kasus, tabel dari tempat, tabel dari file sanksi, dan untuk tabel dari join dari ketiga itu. Yang terakhir ada prosedur untuk error notif atau error handlingnya ya. Kemudian lanjut aja ke mesinnya. Ini header data. Ini variabel globalnya dideklarasikan kembali. Ini ada data strukturnya dipanggil. Ini untuk kasus, tempat, sanksi, dan juga ini untuk temporary-nya nanti untuk di-copy. Nah ini intergen untuk total kasus, tempat, dan juga total sanksi. Kemudian yang pertama ini adalah prosedur untuk menampilkan kata semangat pagi atau headernya. Kemudian ini untuk memulai dari pita atau memulai dari mesin kata. Ini untuk mereset mesin kata. Ini untuk mengecek LP apakah sudah titik koma. Ini untuk mengecek ini untuk increment atau melanjutkan ke kata berikutnya. Ini untuk GCW atau mereturn current word atau kata yang sekarang. Ini untuk mereturn panjang dari kata yang sekarang. Ini untuk prosedur untuk membaca file kasus, jadi yang membaca dan juga menghitung total dari kasusnya. Ini juga sama membaca dan menghitung total dari tempat. Ini sama membaca dan juga menghitung dari mana? Membaca dan menghitung total dari file sanksi. Dan kemudian ini untuk menulis ke file kasus seperti ini. Di looping dulu, di copy, juga ini looping untuk menulis dan juga tambahkan dummy. Ini sama juga yang bawahnya. Ini untuk file tempatnya dan juga ini untuk menulis ke file sanksinya. Lanjut lagi, ini yang untuk mengupdate atau mengubah isi dari file kasus. Ini akan membaca dulu, melooping, mencari indeks-indeksnya atau targetnya. Kemudian bakal ditulis di sini dan juga tambahkan dummy-nya juga, jangan lupa. Kemudian mirip-mirip untuk ini untuk file tempatnya dan juga ini untuk file sanksinya. Kemudian untuk menghapus, dia akan mencari dulu targetnya dan juga akan menghapus di sini. Total datanya dan totalnya bakal mengurang pokoknya. Dan juga jangan lupa tambahkan dummy juga. Ini untuk menghapus file tempatnya, mirip-mirip, dan ini untuk menghapus file sanksi. Kemudian untuk menampilkan, ini untuk menampilkan file dari kasus. Variabel ini untuk menghitung dulu ini start end panjang kata terpanjangnya dicari dulu, habis itu digunakan untuk nanti tabel dinamis di bawah ini. Yang ini sama, tabel tempat mencari yang kata terpanjang untuk tabel dinamis. Kemudian tabel sanksi sama, mencari kata terpanjang untuk tabel dinamis di bawah. Yang join juga sama, mencari dulu terpanjangnya dan untuk tabel dinamis di bawah. Ini untuk check input. Check inputnya seperti ini ya. Jika jangan lupa ini maka exit, jika titik koma maka 1, jika ini maka
ada beberapa kondisi. Jika tidak, maka dia akan mengulang kembali inputnya. Ini mesin kata dan pengecekan query. Dia akan mengecek apakah ini komen isi, tekasus tempat atau sanksi, ini komen ubah atau komen hapus atau komen untuk tampil. Seperti itu. Lanjut yang terakhir ini untuk error notif menggunakan switch dengan integer. Jadi kode-kode errornya sudah ada di sini, nanti tinggal dipanggil gitu. Oke, lanjut ke main ya. Di sini int main panggil header dan ini yang penting ini char query ini untuk menampung query nantinya. Ini untuk intn untuk flag apakah sudah n atau belum. Ini yang pertama memanggil fungsi dari semangat pagi, terus dia akan melooping selama n nya masih 0, dia akan melooping untuk mengeprint ini dan juga meng-scan atau mengambil inputan dari user, dan juga akan dicek inputnya di sini. Apabila 0 maka dia looping kembali, dia tidak titik koma. Apakah min 1 maka dia akan exit gitu. Kemudian apa min 9 ini ada kondisi tersendiri. Terus apabila fungsinya menampilkan 1 maka dia akan masuk ke mesin kata dan pengecekan query. Oke, seperti itu. Lanjut saja langsung ke test case nya. Oke, ini headernya. Kemudian ini di sini ada correct query listnya. Yang pertama kita akan mengisi K004, dia akan terisi, dan juga kita akan mengisi tempat yang ke-6. Coba set, dia akan terisi. Kemudian kita akan mengisi sanksi yang ke-6, dia akan terisi juga. Kemudian kita akan mengubah K001 misalnya. Kita akan mengubah K001 kita set, dia akan terubah di sini. Dan kemudian kita akan mengubah tempat yang 1 jadi Jatiwaringin, dan juga kita akan mengubah sanksi yang pertama misalnya jadi dikucilkan tuh. Kemudian kita akan menghapus, coba kita menghapus K01, dia akan terhapus. K01 nya kita menghapus tempat, T02 dia akan terhapus, kita menghapus sanksi, dia akan terhapus. Kemudian kita tampil kasus, dia seperti ini dinamis ya, nih sesuai yang terpanjang. Wah, ini T tempat, hapus T tempat, dia akan menghapus menampil maksudnya T tempat. Kemudian ini tampil T sanksi, ini sesuai dinamis tadi ya. Kemudian table joinnya seperti ini. Table joinnya seperti ini, dia akan menggabungkan semuanya gitu. Kemudian untuk exitnya dia seperti ini, jangan berbahagia hari ini. Seperti ini. Nah, oke, coba kita run kembali untuk mengecek wrong query listnya. Ini yang pertama, apabila tidak dengan titik koma, kemudian apabila titik koma tapi query-nya salah, dia akan menampilkan itu. Terus kemudian apabila marah atau tidak sopan, maka dia akan jangan kasar gitu. Kemudian apabila isi tapi tidak tahu lanjutannya, dia akan memberitahu isi tag kasus, dia akan memberitahu formatnya, lanjutannya. Kemudian misalnya kita mau isi tapi tempat sama sanksi tidak ada, dan juga kasusnya ID-nya sudah dipakai. Nah, gitu. Ini sama ID tempat. Lanjut aja ke sini. Bisa mengubah tapi ID-nya sudah ada, jadi tidak bisa diisi lagi. Ini enggak sanksinya sudah ada S02 tapi jadi tidak bisa dimasukkan lagi. Dan untuk mengubah dia akan memberi format itu, juga tag kasus dia akan memberi format seperti itu, sama aja kayak tadi. Nih mengubah tapi tidak ada kasusnya, jadi ID tidak ada. Gitu. Kemudian misal mengubah tempat set, tapi dia tidak ada, ID-nya tidak ada kan. Mengubah sanksi tapi ID-nya tidak ada, seperti itu. Misal menghapus tapi nggak tahu lanjutannya, dia akan ngasih tahu. Terus menghapus tag kasus tapi nggak ada kasus karena sudah nggak ada, dia akan memberitahu notif juga. Tempat juga seperti itu, dan juga sanksi juga akan memberi notif error handling. Nah, kemudian jika akan menghapus T01 set, karena sedang tidak dipakai dia tidak bisa. Kemudian untuk S03 misalnya mau dihapus karena sedang dipakai, dia juga tidak bisa dihapus. Kemudian untuk tampil jika seperti ini saja, dia akan memberitahu formatnya. Misal mau menampilkan tabel yang tidak ada, tab pelaku misalnya tidak ada, dia akan memberitahu daftar tabel yang ada. Kemudian ya seperti itu saja. Kemudian kita exit aja, jangan lupa bahagia hari ini. Oke, mungkin sekian saja, segitu
presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi